Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damara Maharani, NIM 2204381 dari Prodi Akuntansi. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas hukum dan bisnis dan regulasi mengenai ketenaga kerjaan. Baiklah, pada materi kali ini saya akan membahas 4 hal. Yang pertama ada perlindungan pekerja, yang kedua undang-undang ketenaga kerjaan, yang ketiga sistem peradilan hubungan industrial, dan yang keempat organisasi pekerja atau buruh. A. Perlindungan pekerja. Perlindungan pekerja merupakan perlindungan yang diberikan dalam lingkungan kerja itu sendiri dengan jalan memberikan tuntutan maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis secara sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku. Ada 3 hal besar di bidang ketenaga kerjaan. Yang pertama, masalah pengangguran. Angkatan kerja pada tahun 2006 sejumlah 105,8 juta, sekitar 40 juta adalah pengangguran, baik yang kentara maupun yang tidak kentara. Dan yang kedua, masalah produktivitas dan sumber daya manusia di Indonesia. Yang ketiga, masalah kepastian hukum dan penegakan hukum atau law enforcement, yaitu bagi pengusaha ataupun pekerja yang berkaitan dengan sistem peradilan dalam rangka penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap warga negara di bidang perburuhan menurut Imam Supomo ada 3 macam, yaitu 1. Perlindungan ekonomis merupakan suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha yang memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal bekerja tersebut tidak mampu karena sesuatu di luar kehendaknya. Yang kedua, perlindungan sosial merupakan suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan yang tujuannya memungkinkan pekerja itu dapat mengenyam dan mengembangkan kehidupannya sebagai manusia pada umumnya dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga, atau bisa kita sebut dengan kesehatan kerja. Yang ketiga, perlindungan teknis merupakan suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh pesawat atau alat-alat kerja lainnya, atau oleh bahan yang diolah ataupun dikerjakan perusahaan. Perlindungan jenis ini sering disebut dengan keselamatan kerja. B. Undang-undang ketenaga kerjaan. 1. Sejarah perkembangan. A. Zaman Hindia Belanda. Pada tahun 1987, ketika pemerintah Hindia Belanda pertama kali mengeluarkan ordonansi tentang pengarahan orang Hindia Belanda untuk melakukan pekerjaan di luar Hindia Belanda atau Stadbaard tahun 1987 nomor 8. Pada tahun 1925 mengeluarkan juga ordonansi tentang pembatasan kerja pada anak dan kerja malam bagi wanita atau Stadbaard tahun 1925 nomor 647. Pada 1926 mengeluarkan ordonansi tentang kerja anak-anak dan orang muda di atas kapal atau Stadbaard tahun 1926 nomor 87. Pada 1936 pemerintah mengeluarkan kembali ordonansi yang mengatur tentang kegiatan-kegiatan mencari calon pekerja atau Stadbaard tahun 1936 nomor 208. Pada 1939 dikeluarkan ordonansi tentang pemulangan buruh yang diterima atau dikerahkan dari luar Indonesia atau Stadbaard tahun 1937 nomor 545. B. Zaman kemerdekaan. Pada 1949 ketika pemerintah pertama kali mengeluarkan ordonansi tahun 1949 tentang pembatasan kerja pada anak atau Stadbaard tahun 1949 nomor 8. Pada 1951 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Kerja tahun 1948 nomor 12 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia. Pada tahun 1954 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang perjanjian perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan.
Pada tahun 1958, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang penempatan tenaga asing. Pada tahun 1961, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang wajib kerja sarjana. Pada tahun 1963, pemerintah mengeluarkan Nomor 7 PNPS. Pada tahun 1963, tentang pencegahan pemogokan atau penutupan di perusahaan, jawatan, dan badan yang vital atau lembaga negara tahun 1963 Nomor 67. Pada tahun 2000, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang penerapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang perubahan berlakunya undang-undang. Pada 2003, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ketika pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan, antara lain: 1. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, yang merata baik materi maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pelaksanaan pembangunan nasional tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Yang ketiga, sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan mengeluarkan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Yang keempat, ada perlindungan terhadap tenaga kerja, dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya dan dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dalam usaha. Yang kelima, beberapa undang-undang yang di bidang ketenagakerjaan dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan ketenagakerjaan, karena itu perlu dicabut atau ditarik kembali. C. Sistem Peradilan Hubungan Industrial atau PHI. 1. Sejarah perkembangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang dimaksudkan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang perselisihan perburuhan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta yang dirasakan kurang dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Undang-Undang PHI ini telah disahkan DPR RI dalam rapat paripurna pada tanggal 16 Desember 2003 dan dinyatakan berlaku sebagai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 pada tanggal 14 Januari 2004. Undang-Undang PHI baru berlaku setelah 2 tahun diundangkan, yaitu pada 14 Januari 2006, sedangkan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini. Yang kedua, penyelesaian perselisihan hubungan industrial. A. Jenis penyelesaian. Yang pertama, perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak hakikat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerjasama. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau perusahaan atau perjanjian kerja bersama. 3. Perselisihan pemutusan hubungan kerja. 4. Perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh adalah perselisihan antara serikat kerja dan buruh lainnya yang hanya dalam satu perusahaan karena tidak adanya penyesuaian paham mengenai keanggotaan pelaksanaan hukum kewajiban yang berserikat pekerjaan.
B. Pihak-pihak yang bersedia. Di dalam Undang-Undang PHI, pihak-pihak yang menjadi subjek perselisihan adalah pekerja buruh yang bersangkutan atau serikat pekerja atau buruh dengan pengusaha. C. Proses penyelesaian. 1. Penyelesaian di luar pengadilan dilakukan melalui lembaga atau mekanisme. Yang pertama ada bipartit, yaitu perundingan antara pekerja atau buruh atau serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan permasalahan hubungan industrial. B. Mediasi, merupakan penyelesaian hak, penyelesaian kepentingan PHK, perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dalam suatu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seseorang atau lebih moderator yang netral. C. Konsiliasi adalah penyelesaian hak, perselisihan kepentingan PHK, perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dalam suatu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh satu atau lebih konsiliator yang netral. D. Arbitrasi, yaitu penyelesaian suatu perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan di luar pengadilan hubungan industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final. 2. Penyelesaian melalui pengadilan hubungan industrialia. A. Pengadilan hubungan industrial. Pengadilan khusus yang dibentuk lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai upaya paksa terhadap perselisihan hubungan industrial. B. Penyelesaian pengadilan hubungan industrial. Tugas dan wewenang pengadilan hubungan industrial adalah memeriksa dan memutuskan. Tingkat pertama mengenai perselisihan hak. 2. Tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan. 3. Pihak pertama mengenai perselisihan pemutusan dan hubungan kerja. Yang keempat, pihak pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja atau buruh yang hanya dalam satu perusahaan. C. Penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Agung. Putusan pengadilan hubungan industrial mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja melalui kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung bagi pihak yang hadir terhitung sejak putusan dibacakan oleh sidang majelis hakim. Bagi pihak yang tidak hadir terhitung sejak tanggal menerima pemberitahuan putusan. 3. Alat bukti penyelesaian perselisihan. Pembuktian dapat diperlukan dari segi substansi perselisihan. Misalnya pembuktian bahwa pekerja melakukan kesalahan, dan dapat pula pembuktian dari sisi prosedur, yaitu bukti-bukti bahwa perselisihan tersebut telah dilakukan perundingan bipartit dan telah dilakukan penyelesaian melalui mediasi, konsiliasi maupun arbitrasi. 4. Putusan sela dapat terjadi apabila dalam perselisihan tersebut terdapat perselisihan lain sehingga perselisihan lainnya tersebut harus memberikan keputusan sela. Konflik dapat saja terjadi apabila terjadi perselisihan pemutusan hubungan kerja yang disebabkan adanya perselisihan hak dalam pelaksanaannya. Tentu timbul konflik dalam menentukan perselisihan mana yang harus dibutuhkan terlebih dahulu. 5. Sanksi administrasi dan ketentuan pidana. Dalam Undang-Undang PPH ini juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan sanksi administrasi terhadap mediator, panitia muda, konsiliator, dan arbiter yang telah lalai terbukti melalui tindak pidana kejahatan menyalahgunakan jabatan dan lain-lainnya. Sedangkan sanksi pidana barang siapa yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan atau denda paling sedikit 10 juta dan paling banyak itu 50 juta. D. Organisasi pekerja atau buruh. 1. Organisasi pekerja atau buruh sebagai mitra pengusaha. Penyelesaian undang-undang
nomor 21 tahun 2000 menyatakan bahwa pekerja atau buruh sebagai warga negara mempunyai kesamaan kedudukan dalam hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dan dalam satu organisasi, serta mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja, serikat buruh. Hak berserikat bagi pekerja buruh sebagaimana diatur dalam Konvensi International Labour Organization atau ILO nomor 87 tentang kebebasan berserikat, Badan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi, dan Konvensi ILO nomor 98 mengenai dasar-dasar daripada hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama sudah diratifikasi oleh Indonesia menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan nasional. Pekerja atau buruh merupakan mitra kerja pengusaha yang sangat penting dalam proses produksi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh atau keluarganya, menjamin kelangsungan perusahaan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. 2. Undang-Undang Serikat Pekerja Buruh. Dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 mengatur sanksi terhadap serikat pekerja buruh. Terhadap serikat pekerja atau buruh adanya sanksi administratif, pencabutan pencatatan dan kehilangan haknya untuk turut serta dalam melakukan perjanjian hubungan industrial atau dalam mewakili pekerja atau buruh dalam lembaga ketenagakerjaan. Sanksi administratif dicabut sampai terpenuhinya syarat-syarat seperti yang terdapat dalam pasal 5 undang-undang ini. Sedangkan dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 terhadap pengusaha yang menghalangi atau memaksa pekerja atau buruh membentuk atau tidak membentuk suatu serikat pekerja atau buruh dikarenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 500 juta dan tindak pidana tersebut termasuk tindak pidana kejahatan. 3. Strategi pemasaran. Yang pertama itu adanya transparansi dari pengusaha dalam memberikan informasi yang utuh mengenai kinerja perusahaan secara berkala dan diperjelas pula peran dan posisi pekerja dalam memberikan kontribusi kepada perusahaan. Adanya skema intensif profit sharing dan adanya pembagian saham kepada pekerja atau buruh melalui program Stock Ownership Plan atau ESOP. Hal ini dapat memotivasi pekerja atau buruh agar lebih berorientasi kepada produktivitas. Demokrasi dalam kehidupan berorganisasi di perusahaan. Mekanisme lobby-lobby di pengusaha bahwa organisasi pekerja atau buruh diperlukan dan tidak merusak apa yang selama ini telah dicapai. Organisasi pekerja atau buruh harus dapat mempresentasikan tentang buruh yang lebih positif dan bermartabat. Yang ketiga, menguatkan pekerja atau buruh sesuai dengan budaya perusahaan itu sendiri dengan membangun nilai-nilai kebersamaan seperti fondasi hubungan industrial. Dengan demikian dapat mendorong percepatan demokratisasi setiap perusahaan dan akhirnya dapat memperjuangkan aspirasi politiknya dengan terbentuknya organisasi pekerja atau buruh yang solid. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.